Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, kemarin kita sudah menuntaskan bab transformasi yang terdiri dari refleksi, ada translasi, ada rotasi, ada dilatasi. Kemudian pada bab berikutnya kita akan membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Bab 4, kekongruenan dan kesebangunan. BN akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai kongruen. Jadi yang harus kalian pahami adalah kongruen. Kalian lihat gambar mobil, ada juga meja. Bu, kenapa ini mobilnya sama? Kemudian yang sebelah kanan mobilnya berbeda, kursinya sama, kursinya berbeda. Nah, mobil yang jenisnya sama, ukurannya juga sama, kemudian kursinya ukurannya juga sama, besarnya sama, meskipun warnanya berbeda, tapi jika ukurannya sama, besarnya sama, itu adalah bangun kongruen. Jadi mobil ini dikatakan kongruen, kursi dikatakan kongruen. Kemudian yang tidak sama bagaimana, Bu? Berarti bukan kongruen karena tidak sama. Lanjut lagi, kemudian ada juga pensil dengan pensil dan ballpoint. Pensil ini sama meskipun berbeda warna tapi ukuran sama. Kemudian yang sebelah kanan ini berbeda, yang satunya pensil, yang satunya ada ballpoint. Maka yang pensil semuanya ini dikatakan bangun yang kongruen. Pensil ini kongruen, sedangkan yang sebelah kanan bukan kongruen. Kita masuk di ukuran, sama. Kalian lihat, ini 40, ini juga 40, ini 60, ini juga 60. Nah, itu juga bangun ini dikatakan kongruen. Sedangkan lukisan yang di bawahnya, yang satunya 40, sama 40. Kemudian lebarnya kalian lihat 30, yang ini 80, tidak sama, maka dikatakan bukan kongruen. Kemudian di halaman yang 206 kalian lihat, di situ ada dua gambar, yaitu trapesium merah dan trapesium hijau. Apakah dua gambar ini merupakan kongruen? Iya, Bu, tapi ini bentuknya tidak sama. Bentuknya sama, trapesium. Namun berbedanya apa? Berbedanya adalah di perputarannya. Kalian lihat, SR ada di atas, kongruennya sama dengan W dengan V ada di bawah. Ini kongruen, tapi kongruennya berotasi. Jadi trapesium ini mengalami rotasi. Oke, selanjutnya kalian perhatikan halaman 208. Nah, di situ ada kalimat syarat dua bangun yang kongruen. Ini Bu Yeyen kasih stabilo, kasih warna boleh. Untuk apa? Untuk kalian mudah mengingatnya. Kalian harus ingat, dua bangun yang dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat yang sudah Bu Yeyen jelaskan mulai dari depan tadi. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi sama seperti yang mobil tadi. Bentuknya sama panjang, lukisannya sama panjang, kursinya sama panjang. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, jadi sudut-sudutnya juga sama besar. Maka itu dikatakan bangun yang kongruen. Jadi jika ada bangun, salah satunya tidak memenuhi, misalkan yang sisi-sisinya sama panjang memenuhi, namun sudutnya itu tidak sama besar, maka bukan bangun kongruen. Jadi harus diingat bahwa syaratnya ada dua, sisinya sama panjang, kemudian sudutnya juga sama besar. Kalian lihat di sini, bangunnya sama, panjangnya sama, sudutnya bagaimana? Kalian sudut A itu sama dengan yang mana? Sudut C. B sudutnya sama dengan yang mana? K. D sama dengan M. C juga sama dengan L. Untuk lebih tahu lebih jelasnya, maka kalian lihat, buka bukunya halaman 210. Kalian lihat di situ ada bangun trapesium. Nah, di situ gambarnya bagaimana? Berotasi. Bentuknya sama trapesium, namun berbeda
perputarannya. Jadi sekarang kalian lihat yang ditanyakan adalah A, tentukan panjang sisi AD. Kemudian jadi ini yang ditanyakan AD, kemudian DC ini juga ditanyakan, kemudian PH juga ditanyakan, dan panjangnya HR. Oke, berarti berapa panjangnya? Kalian ingat bahwa bangun jika kongruen maka besar, panjang garisnya sama, panjangnya kemudian sudutnya juga sama besar, yang bersesuaian. Oke, kita bahas AD. AD ini sama dengan bangun yang mana ya yang di sini? Di sini titiknya 0, kemudian di sini juga ada seperti ini, berarti sama dengan yang ini. Berarti panjangnya sama dengan apa? PS. Maka di sini AD-nya berapa jika di sini 15? Sama juga. Jadi di sini sama 15 cm. Kemudian panjangnya ditanyakan lagi adalah DC. DC sama dengan yang mana? Yang bawah ini. Maka sama dengan yang atas ini karena gambarnya sama. Maka panjangnya DC sama dengan SR 16. Jadi ini 16 cm. Next, yang ditanyakan lagi adalah HR. HR ini sama dengan yang mana? Kalian lihat 2, kemudian di sini ada X, maka sama dengan yang ini. Ini HR sama dengan DC. Berarti kalau di sini 21, di sini juga 21 cm. Kemudian ditanyakan lagi yang HP. HP berarti yang mana? Karena rotasi kan, jadi sama dengan yang atas. Di sini yang 40, maka HP-nya berapa? Sama dengan 40 cm. Nah, sudah tahu ya bangun yang kongruen. Nah, itu pada materi kali ini, pembelajaran kali ini Bu Yayan menerangkan mengenai bangun yang kongruen. Kalian sudah paham? Next kita akan masuk ke bangun yang sebangun. Bangun dikatakan sebangun itu bagaimana syaratnya? Itu nanti pertemuan berikutnya. Jadi kalian pahami terlebih dahulu bangun yang kongruen, kemudian kalian isi juga di sini di bukunya, kalian garis bawahi apa yang ingin terangkan, kemudian kalian simak penjelasan yang lainnya di sini, kalian pahami. Nah, maka next kita akan belajar mengenai bangun yang sebangun. Jika ada yang kalian tanyakan atau ada yang tidak mengerti, kalian bisa tanyakan ke Bu Yayan, japri langsung ke Bu Yayan, WA secara langsung ke Bu Yayan. Dan hari ini cukup kalian absensi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.